perkenalkan saya Sasebra Putri. Nah, sekarang saya ada di depan mall terbesar di Indonesia nih. Siapa sih yang nggak tahu Pakuwon Mall? Nah, jadi saya di sini ingin mewawancarai beberapa responden tentang pemahaman mereka tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO nih. Sebelum itu, mari kita ulas balik dulu apa sih TPPO itu? TPPO itu adalah tindakan di mana perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan dengan cara-cara ilegal. Contohnya saja seperti ancaman kekerasan atau juga seperti pemaksaan penyalahgunaan kekuasaan dengan tujuan mengeksploitasi untuk tujuan atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Daripada lama-lama, yuk langsung aja. Halo Kak, jadi bisa perkenalkan namanya dulu? Perkenalkan, nama aku April dari Surabaya. Nama saya Luna. Siapa? Luna dari Surabaya. Namaku Cindy Manda dan ini aku lagi jalan sama adik. Oh, ini adiknya? Iya, adik Siapa nih aku. kira-kira? Berlian. Aldi, Oke, ini Pras. Kakak tahu nggak sih apa itu TPPO atau tindak pidana perdagangan orang? Oh, itu kayak human trafficking gitu ya, Kak. Kayak perdagangan orang, kayak misal perbudakan, kayak disuruh-suruh, pokoknya kayak gitu-gitulah. Pokoknya setahu saya sih gitu. Kalau menurut saya sih ini kayak menjual tenaga manusia Benar, oke, menjual. Kan namanya aja perdagangan Iya. orang ya, pastinya Iya. kayak menjual gitu kan? Iya, Oke, menjual tenaga ini ke orang asing itu Benar, aja sih. Kalau menurut aku tindak perdagangan orang tuh kayak penjualan cewek-cewek, apalagi anak kecil ya kan. Oke. Sekarang lebih banyak. Terus juga baru aja anak kecil Prostitusi gitu ya? baru aja anak kecil di depan rumah itu udah tiba-tiba hilang gitu kan. oke, Banyak oke, orang oke. yang ya biasalah Penculikan lah ya, gitu, terus kayak apa? Pekerjakan gitu. Apa ini pencabulan gitu gak sih? Oke, Ada oke, juga bisa caranya itu gitu. sih kalau kata aku. Menurut saya biasanya lihat di film-film ya kayak Iya. gitu. Ini ada anak, intinya pokoknya perdagangan manusia gitu. Ini gimana Pak? Maksudnya? Ya sama aja. Oke, sama. Nah, contoh dan bentuk-bentuknya itu kira-kira apa aja? Kayak misalnya kalau di Indonesia sendiri, kalau misal anak-anak kecil itu kayak disuruh-suruh orang tuanya, misal minta-minta atau berjualan di pinggir jalan itu kan banyak. Terus mereka orang tuanya ini mengawasi dari jauh kayak gitu. Kalau orang dewasa kayak prostitusi online kayak gitu-gitu. Jadi TKW atau apa Benar, gitu. oke. Iya. Selain itu, contohnya bentuk yang lain kira-kira apa? Setahu saya cuma itu sih. Oke. Saya pernah lihat, bahkan tahu sendiri itu ada orang yang ngaku orang tua terus Oke. mau ngambil anak dari anak yatim, dari Oke, panti asuhan gitu. oke, Terus oke. ternyata di situ disuruh ngemis, suruh Oke, kerja kayak gitu, dipekerjakan ya lah ya, dipekerjakan. padahal belum umurnya, Padahal belum umurnya. BO gitu nggak? Kenapa? BO. Bisa eksploitasi seksual ya, Iya. prostitusi. BO. Iya, BO. Ya kan? Pernah nggak sih nemuin kasus-kasus kayak gini di lingkungannya kakak? Kalau aku sendiri sih pernah ya. Kalau di Surabaya ini kebanyakan yang anak-anak kecil itu disuruh-suruh di daerah itu Belauran situ. Kayak banyak banget kayak gitu. Yang anak-anak kecil kayak disuruh jual tisu, itu diawasin orang tuanya dari jauh. Belum ada sih kalau Belum kita. ada ya? Iya. Kalau dari lingkungan sih alhamdulillah nggak ada ya. Mungkin juga dari pergaulan gitu kan. Iya sih, Alhamdulillah iya sih, pergaulanku iya sih. juga baik. Tapi aku pernah denger cuman dari berita gitu aja sih Oke. Kak. Sama temenku atau gimana gitu. Pernah. Pernah, oke. Gimana tuh? Bisa diceritain lebih lanjut? Ya, kalau di tempat saya banyak yang itu ya, yang BO itu tadi. Oke, prostitusi ya. Karena kebanyakan broken home dari rumah, Oke, jadi pergaulannya, lingkungan. lingkungannya salah terus itu ya. Oke. Kira-kira kenapa sih bisa sampai terjadi kasus ini? Sama sih, sama kayak tadi, kayak karena faktor ekonomi juga, faktor pendidikan, putus sekolah, atau dari keluarga sendiri juga bisa. Karena faktor ekonomi dari keluarga itu sendiri, jadi memaksa mereka untuk melakukan kegiatan itu. Faktornya apa aja? Kalau kata aku sih pertama karena kurangnya kesadaran diri dari manusia tersebut ya, dan juga kurangnya mungkin kalau di agamis kurang imannya gitu Oke, ya oke, kepada kurang Tuhan iman. gitu Kurang menaikkan kan. diri ya Iya kepada Tuhan. benar. Itu sih menurut aku paling utama sih. Mungkin karena itu apa, dunia kan makin maju, jadi Oke. bisa jadi itu Zamannya, tadi gara-gara pergaulan perubahan juga zaman. bisa Pergaulan jadi bebas ya? ya. Nggak bisa bayar kos. Oke, jadi ekonomi ya. Iya. Unsur-unsur dari TPPO ini kira-kira apa aja sih kayak terjadinya
Kalau unsur-unsurnya sendiri mungkin bisa dari pendidikan, dari ekonomi, mungkin dari ekonominya sih paling penting. Kayak perekonomiannya mereka ini kurang, jadi mereka terpaksa harus menjual diri kayak gitulah pokoknya. Belum tahu. Belum tahu ya. Kalau unsur-unsur ya, apa ya? Kak, aku kurang tahu kak. Oke. Undang-undang yang mengatur TPPO. Itu kira-kira apa nih kalau kakak mungkin tahu? Mungkin Kayaknya pernah baca di mana gitu? undang-undang nomor 21 nggak sih ya, pasal 21 ayat 7. Oke. Belum tahu juga. Oh, ya pasti sih. Aduh, undang-undang malah nggak tahu. Oke. Beneran buta banget sih masalah Iya, undang-undang IC gitu. sih, karena ini kan materi juga kan. Oh, nggak tahu pasti. Oke. Dari undang-undang tersebut nih, kira-kira pelakunya itu mendapat hukuman apa tuh? Hukuman penjara sih, kira-kira kayak berapa tahun gitu? ya berpuluh-puluh tahun gitu bisa jadi. Apa ya, di penjara lama sih, karena jadi herannya aku di masyarakat Indonesia sekarang itu malah lebih lebih bikin penjara yang lebih lama untuk orang-orang yang masalahnya sepele. Bener. Ngerti gak sih? Tapi untuk masalah kong kali kong lah ya di belakang. bener. Tapi untuk masalah yang besar menurut kita kayak perdagangan ini mungkin lebih banyak Harusnya lebih disoroti lagi ya sama pemerintah ya. Nggak tahu, Mbak. Nggak tahu ya. Penjara Oke. aja. Iya sih. Penjara pastinya ya. Aku dari TPPO itu mendapat hukuman penjara berapa tahun tuh kira-kira? Mungkin 3 sampai 5. Bagaimana dampak TPPO bagi para korban nih? Dampaknya sih kayak dari mereka sendiri itu dampak apa ya kayak kurang tahu sih Kak saya dampaknya. Mungkin dari mental. Iya, mentalnya bisa juga fisiknya. Iya. Dampak yang paling terlihat mungkin jauh dari keluarganya. Jadi nggak bisa dapat waktu family time atau apa gitu. waduh, kalau itu benar-benar ngerusak mental banget ya. Oke, mental Dan ya. juga mental tuh paling utama gak sih? Dari mental tuh kita udah sampai kemana-mana kan, jadi pekerjaan atau sekolah ataupun kuliah jadi berantakan atau gimana gitu. Hamil. Iya bisa jadi. Itu kan berdampak juga ya pada fisik kan. Dampaknya ke nggak masa depan. Oke, Masa bener depan banget, si korban. bener. Kakak kan sebagai masyarakat, apalagi mahasiswa ya, seorang mahasiswa pasti menjadi salah satu kayak agen perubahan negara dan bangsa gitulah ya. Nah, bagaimana nih upaya kakak sebagai masyarakat dalam mengurangi nih terjadinya TPPO ini? Sebaiknya kayak pemerintah itu lebih baik kayak mengadakan sosialisasi atau ada kayak bursa kerja gitu biar nggak terpaksa ke kerja. Bener ya kayak gitulah pokoknya Kak. Ya. Lebih ke kesadaran diri sendiri aja sih. Ya sama mungkin ada kayak pengenalan gitu. Oke, sosialisasi. Iya, sosialisasi aja. Kalau Apa aja mengurangi dan mencegah? Kalau buat aku sih mengurangi itu lebih apalagi kita sebagai kaum cewek lebih harus menyadari tingkat nilai kita itu seperti apa dan juga bisa menjaga diri dan juga ya menjaga pergaulan itu sih yang pertama. Paling penting lah ya lingkungan ya. Benar. Oke, siap. Kalau dari Kabelian kira-kira apa nih? Ya harus dijaga aja itu lingkungan kita supaya nggak kemana-mana juga gitu. Ya harus pandai milih pergaulan. Pemerintah banyak-banyak melakukan penyuluhan aja. Oke, siap. Menurut saya kurang sih Oh, penyuluhan kurang dari ya? pemerintah. Benar. Makanya kurang ngerti nggak Ya sih? kurang masih juga perhatian tadi? pemerintah. Benar. Kalau saya pertama yang penting diri saya nggak terjerumus dulu. Setelah itu dari lingkungan saya saya luruskan. Oke, siap. Berarti kayak ini ya menyadarkan lah Menyadarkan. ya gitu, melakukan kayak pencegahan untuk kesadaran gitu. Meskipun cuma keluarga. Oke. Oke, tadi kan kita udah denger nih pendapat-pendapat masyarakat dan juga teman-teman di luar sana tentang TPPO. Sekarang gimana sih faktanya TPPO ini yang sebenarnya? Nah, yang pertama, perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan atau pemalsuan dan juga penyalahgunaan kekuasaan dengan tujuan untuk mengeksploitasi seseorang tersebut. Hal ini tercantum di Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007. Nah,
Lalu yang kedua nih, ada contoh dari TPPO. Ada eksploitasi, kerja paksa, eksploitasi perbudakan, dan eksploitasi seksual. Terus di nomor 4 ada faktor. Nah, kalau kita ngomongin soal faktor dari kenapa sih bisa terjadi TPPO di masyarakat kita ini, faktor pertama faktor ekonomi, yaitu di mana banyaknya angka pengangguran dan juga sempitnya lapangan kerja membuat para masyarakat mengambil jalur yang bisa dibilang salah demi mendapatkan penghasilan. Dan yang kedua ada faktor pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan serta pengetahuan dari masyarakat membuat mereka memilih jalur tersebut. Lalu kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Unsur-unsur dari tindak pidana perdagangan orang yang meliputi ada 3 unsur ya, dimana itu meliputi proses, cara, dan tujuan. Nah, seperti definisinya, prosesnya itu bermacam-macam. Ada dengan cara perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan, atau hal pekerjaan layanan paksa dengan cara yang bisa dibilang ilegal, adalah ancaman, kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, atau bahkan penipuan. Nah, tujuannya itu apa sih? Dari tujuan itu ada banyak. Tujuannya ada seperti eksploitasi seksual, atau eksploitasi perbudakan, atau layanan paksa, atau seperti kerja paksa. Nah, di pertanyaan nomor 6 ada undang-undang. Tindak pidana perdagangan orang ini telah tercantum di Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 ya teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan di awal. Oke, nomor 7. Jadi apa hukuman dan sanksi buat para pelaku? Kurungan penjara atau denda, sanksi kurungan penjara minimal 3 tahun. Nah, 3 tahun serta maksimal 15 tahun. Sanksi denda bagi pelaku per orang itu ada 150 sampai 600 juta, sedangkan denda minimal yaitu 360 juta rupiah. Di nomor 8, jadi kalau misalnya kita identifikasi dari dampaknya buat para korban sendiri, itu sebenarnya ada bermacam-macam, dari kesehatan mental maupun fisik. Contohnya saja, kalau di eksploitasi seksual, para korban cenderung bisa mengakibatkan terkena HIV atau AIDS, dan juga mentalnya pastinya yang sudah mudah terguncang karena hal tersebut. Karena hal ini juga bisa menyebabkan kematian loh teman-teman. Yang terakhir, bagaimana sih peran kita sebagai masyarakat dalam mencegah atau mengurangi terjadinya TPPO ini? Itu dengan cara rutin mengikuti edukasi atau seperti sosialisasi terkait TPPO ini. Dan juga kalau yang kedua, misalnya hal ini terjadi di lingkungan kalian harus cepat-cepat memberitahu orang dewasa atau bisa dibilang orang lain jika kalian menemukan kasus-kasus TPPO di sekitar atau lingkungan kalian. Kalau misalnya kalian sudah menerapkan hal tersebut, kalian harus berperan aktif ketika kalian sudah tahu informasi terkait TPPO itu. Kalian bisa memberitahu orang lain, contohnya saja via media sosial maupun secara langsung. Lalu kalau untuk pemerintah sendiri, kira-kira apa ya upaya pemerintah yang tepat untuk mengurangi ini? Yaitu dengan cara yang pertama ada melakukan edukasi, sosialisasi dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dan juga melakukan penyuluhan secara aktif. Nah, dari adanya video tadi, kita bisa tahu ya kalau misalnya emang masyarakat umum itu belum terlalu paham atau belum terlalu menyoroti tindak pidana perdagangan orang. Nah, jadi sebenarnya ini adalah suatu challenge untuk pemerintah sendiri dan juga lembaga-lembaga di luar sana untuk lebih menyoroti apa itu TPPO. Karena memang sebenarnya ini bukan tindak kejahatan yang bisa dibilang biasa, termasuk tindak kejahatan berat yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi susunan atau juga atau kemasyarakatan di Indonesia ini. Jadi sebagai masyarakat kita harus aware dengan adanya tindak pidana perdagangan orang ini, bahwa betapa bahaya dan juga pentingnya TPPO ini. Untuk kalian sendiri, gimana cara mencegah TPPO versi kalian? Komen di bawah ya.